Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia, Kuat. kuat. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Khadijah Khawailid NIM 26 dan Ahmad Susilo NIM 28 serta saya sendiri Aksopandia NIM 29. Adapun yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja di PT Marunda Geraha Mineral Batubara. Adapun tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas kimia industri yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian latar belakang bersama dengan saya Ahmad Susilo. Di sini pada bagian latar belakang, Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia yang akan kaya sumber daya alamnya. Nah, salah satu jenis bahan tambang yang mempunyai banyak kegunaan dan juga yang sangat strategis adalah batu bara atau koal. Nah, di Indonesia ini, salah satu perusahaan bertambangan di Indonesia adalah PT Marunda Geraha Mineral. Secara administrasi, wilayah PT Marunda Geraha Mineral ini terletak pada Kecamatan Laung Puhuk, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, PT Marunda Geraha Mineral ini atau disingkat dengan MGM merupakan sebagai salah satu perusahaan pemegang kontrak perjanjian kerjasama dengan perusahaan pertambangan batubara atau disingkat dengan PKP 2B dan juga tidak terlepas dari faktor dan potensi bahaya dari setiap proses produksinya yang menggunakan peralatan berteknologi tinggi serta berusaha untuk menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku melalui kebijakan kesehatan dan juga keselamatan kerja. Studi kasus yang dipilih oleh penulis pada penelitian kali ini, yaitu melindungi tenaga kerja adalah hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jadi, melindungi tenaga kerja dan hak keselamatannya itu merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Nah, adanya undang-undang ini itu bermaksud untuk meningkatkan kesadaran baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan. Tapi pada prakteknya, permasalahan ini itu belum dianggap menjadi isu yang penting dan belum mendapat perhatian yang serius oleh perusahaan dan karyawan dalam menjalankan proses produksi. Nah, hal ini terjadi karena safety awareness, yaitu kesadaran atas keselamatan yang masih rendah, sehingga kebijakan pemerintah dan kebijakan dari manajemen itu sangat mempengaruhi untuk menciptakan behavior basic safety dalam lingkungan perusahaan. Dan PT Marunda Geraha Mineral atau MGM ini merupakan salah satu perusahaan yang memegang kontrak perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan batubara atau yang disebut juga dengan PKP 2B yang tidak lepas dari faktor dan potensi bahaya dari setiap proses produksinya. Dan tentu saja peralatan yang digunakan berteknologi tinggi. PT ini berusaha untuk menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku melalui kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya ada kegiatan yang menimbulkan bahaya di PT Geraha Mineral. Nah, yang pertama, apabila kita tertimpa material hasil tambang. Nah, tentu di dalam proses pertambangan, yang namanya tertimpa material hasil tambang itu sangat mungkin terjadi. Karena saat melakukan penggalian, itu manusianya tidak hanya berada di atas, melainkan ada juga yang di bawah sebagai surveinya. Kemudian yang kedua, ada kecelakaan lalu lintas. Nah, di area pertambangan itu tidak ada yang namanya jalan raya, tetapi hanya jalan kosong biasa yang berisikan pasir. Nah, mana untuk memasang rambu-rambu pun sangat sulit di sana. Yang ketiga, terpapar debu dan fume ataupun asap. Nah, hal ini sangat berbahaya karena debu dan fume ini berbahaya ketika masuk ke dalam paru-paru pekerjanya ataupun masyarakat sekitar. Yang keempat, penggalian yang berlebihan. Karena apa? Karena penggalian yang berlebihan akan mengakibatkan longsor dan juga akan mengakibatkan kecelakaan kerja yang sangat-sangat fatal. Dan yang kelima, terjadinya peledakan.
Meskipun peledakan ini dilakukan secara sengaja, tetapi tetap saja akan menimbulkan bahaya jikalau kita tidak mempersiapkannya dari jauh-jauh sebelumnya. Nah, kecelakaan akibat kerja, faktor bahayanya yang pertama itu ada faktor fisik, yaitu yang pertama penerangan. Jadi kalau untuk PT ini itu ada dua, lokasinya ada yang di kantor dan ada yang di ruang terbuka. Dan yang di kantor itu menggunakan lampu TL selama 24 jam. Sedangkan untuk yang di lapangan itu pada siang hari menggunakan cahaya matahari langsung dan pada malam hari itu menggunakan lampu fluoresensi. Nah, sebenarnya kecelakaan yang terjadi itu belum ada yang disebabkan oleh pencahayaan ini, tapi tetap saja harus memperhatikan sebagai upaya untuk pengendalian faktor bahaya di tempat kerja. Dan yang kedua itu ada kebisingan, karena kita di sini PT ini kan menggunakan alat yang berteknologi tinggi. Tentu saja itu menimbulkan kebisingan di sekitar area produksi. Oleh karena itu disediakan pelindung telinga dan serta dipasangkan rambu-rambu peringatan di sekitar area kerja. Selanjutnya ada tekanan panas. Nah, menurut penelitian, suhu yang ada pada lokasi tersebut itu antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk faktor kimia itu ada faktor debu dan fume yang dihasilkan dari alat-alat proses produksi. Ada faktor biologi juga yang menjadi bahaya yang mengganggu pekerjaan dan faktor bahaya fisiologis yang timbul karena ketidakserasian antara alat dengan kemampuan tubuh. Tapi untuk kasus ini sebagian besar alat bantu kerja yang digunakan itu bisa disesuaikan dengan operator. Jadi hal ini itu tidak menjadi masalah yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Dan yang terakhir itu ada faktor mental psikologis. Seperti yang kita tahu, tempat lokasi kerja ini kan sangat jauh dari pemukiman penduduk dan karyawan yang ada di sini juga jauh dari keluarga dan masyarakat. Nah, potensi bahaya yang kemungkinan terjadi itu ada peledakan, kebakaran, tertimpa material, longsor, dan kecelakaan lalu lintas tambang. Penanggulangan kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada sistem pengelolaan keselamatan kerja yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 555 tahun 1995 bab 1 bagian ke-6 mengenai pedoman kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan. Dan yang kedua itu ada fasilitas. Jadi pihak perusahaan itu harus menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma kepada karyawannya. Dan untuk yang ketiga itu penanggulangan kebakaran, yaitu sudah disediakan sarana proteksi alarm, pemadam kebakaran, pelatihan tentang penanggulangan kebakaran, serta pemeliharaan dan pemeriksaan sarana pemadam kebakaran. Nah, PT Marunda Geraha Mineral juga sudah mendapatkan sertifikasi instalasi berbahaya dan sertifikasi keahlian. Serta yang terakhir sudah memberlakukan surat izin kerja berbahaya sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 555 tahun 1995. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu penyakit akibat kerja. Nah, tadi setelah dijelaskan bahwa ada beberapa faktor dan juga akibat dari kecelakaan kerja. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai penyakit akibat kerja. Nah, kita juga patut untuk mengetahui penyakit akibat kerja yang kita lakukan ketika saat mengikuti pertambangan. Pada dunia pertambangan sendiri, penyakit akibat kerja itu diantaranya yang pertama ada panas dalam atau sariawan. Nah, hal ini ditimbulkan oleh lingkungan pertambangan yang suhunya cukup panas, sehingga barangkali para pekerja di situ kekurangan cairan atau kekurangan mineral, sehingga tenggorokannya kering dan juga terasa panas. Kemudian yang kedua yaitu gangguan pernafasan.
Gangguan pernafasan ini ditimbulkan oleh lingkungan juga, di mana jalan-jalan yang dilalui truk itu berdebu dan juga banyak kerikil-kerikil kecil. Kemudian yang ketiga yaitu sesak nafas dan juga batuk. Hal ini ditimbulkan dari fume yang dihasilkan dari gas emisi alat berat yang digunakan pada proses penambangan. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu untuk penanggulangan penyakit akibat kerja. Untuk mengatasi penyakit akibat kerja tadi, maka diharapkan dapat melakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama yaitu memberikan minuman mineral yang cukup pada setiap karyawan yang bekerja di lapangan yang langsung bersentuhan dengan suhu yang panas. Kemudian yang kedua, menggunakan masker untuk melindungi organ pernafasan agar terhindar dari debu dan juga kerikil. Kemudian yang ketiga, selain menggunakan masker, buatlah konstruksi kabin tertutup pada alat berat untuk meminimalisir terbentuknya fume. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke ukuran kualitatif untuk consequence. Nah, ada beberapa level yang harus kita pahami ketika terjadinya suatu bahaya ataupun kesalahan pada K3. Nah, level yang pertama itu level yang paling rendah, di mana tidak terjadi cedera, kemudian kerugian finansial dan materialnya itu masih terhitung sangat kecil. Nah, kemudian untuk level yang kedua, itu membutuhkan tindakan pertolongan pertama, dan kerugian secara finansial serta materialnya juga sangat sedang. Kemudian yang ketiga, itu membutuhkan perawatan medis, penanganan di tempat dengan bantuan pihak luar, kemudian dari segi kerugian finansial dan material itu bisa dihitung cukup besar. Nah, yang keempat, itu sudah masuk ke dalam cedera yang berat, di mana kerugian produksi dan finansialnya itu termasuk besar, serta penanganannya harus di luar area agar mengurangi efek negatif dari area tersebut. Kemudian yang kelima, ini sudah sangat-sangat fatal efeknya teman-teman. Nah, di sini pada PT Marunda Geraha Mineral, itu yang paling fatal adalah perubahan hidrologi, di mana selain kerugian finansial akibat denda, bahkan bisa terjadi pula penutupan pada area tambang tersebut. Untuk ukuran kualitatif untuk probability itu ada 5 level. Untuk level pertama itu hanya dapat terjadi pada keadaan tertentu. Dan untuk level kedua itu kemungkinan terjadi jarang. Level ketiga dapat terjadi sewaktu-waktu. Level keempat sangat mungkin terjadi hampir di semua kegiatan. Dan untuk level 5 terjadi hampir di semua keadaan. Oke, teman-teman. Setelah kita mengetahui ukuran dari kualitatif tiap-tiap segi aspeknya, maka selanjutnya kita dapat melakukan analisis. Nah, analisis yang bisa kita lakukan adalah dari segi nilai dan bagaimana pengendalian resiko di PT Marunda Geraha Mineral ataupun MGM ini. Nah, langsung saja kita ke tabelnya. Nah, di sini sangat terlihat bahwasanya yang pertama itu resikonya adalah peledakan, di mana apabila kita hitung secara risk matrix ataupun consequence dan juga probability-nya memiliki nilai 4 pada consequence dan juga 1 pada probability. Sehingga nilai yang dihasilkan adalah 4, di mana 4 ini mempunyai tingkat level yang medium, teman-teman. Nah, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT Geraha Mineral ini, Marunda Geraha Mineral ini, yang pertama adalah pembuatan SOP peledakan. Nah, kemudian menutup semua akses menuju ke tempat peledakan. Yang ketiga, pemberian informasi dilaksanakannya peledakan di jalan masuk ke lokasi tambang. Yang keempat, sertifikasi keahlian juru ledak. Kemudian yang kelima, pemasangan rambu-rambu pada gudang handak. Dan yang terakhir, penyimpanan bahan peledak sesuai dengan standar. Nah, meskipun PT Marunda Geraha Mineral ini sudah melakukan pengendalian, tetapi dari kami, kelompok 8, memberikan saran ataupun rekomendasi, yaitu pemberian peta sebaran kandungan batu bara. Agar apa? Agar ketika juru ledak ini melakukan peledakan, maka yang diledakkan itu sudah tepat dan sesuai, bukan malah meledakkan area yang justru di sampingnya itu terdapat
pekerja-pekerja yang sedang bekerja. Nah, kemudian resiko yang kedua itu ada kebakaran, di mana konsekuensinya itu bernilai 4, kemudian probability-nya itu bernilai 2. Nah, artinya nilai secara keseluruhannya itu 8. Nah, 8 ini bisa dikategorikan ke dalam high, di mana pengendalian yang sudah ada di PT Marunda Geraha Mineral ini yang pertama, penyediaan alat pemadam kebakaran ataupun APAR serta hidran. Yang kedua, pembuatan dan pemberlakuan SOP untuk pekerja berbahaya yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Nah, lalu pengendalian seperti apa yang kami rekomendasikan? Nah, yang kami rekomendasikan adalah para pekerja ataupun supervisor yang di sana sebaiknya itu melakukan pengecekan suhu sebelum melakukan aktivitas pertambangan. Karena apa? Karena jikalau kita mengetahui suhu yang ada di area pertambangan itu, maka potensi untuk terjadinya kebakaran akan berkurang. Agar apa? Agar pekerja yang melakukan pekerjaannya itu lebih berhati-hati dan tidak melakukan peledakan secara berlebihan. Nah, kemudian di sini ternyata masih ada juga pengendalian yang dilakukan oleh PT Marunda Geraha Mineral. Yang selanjutnya adalah penyediaan jalur emergency exit dan juga emergency point. Dan yang terakhir, apabila kebakaran itu disebabkan oleh batu bara, maka upaya yang dilakukan oleh PT ini yaitu adalah memisahkan batu bara yang terbakar dengan batu bara yang belum terbakar. Nah, hal ini adalah salah satu proses klasifikasi, teman-teman, agar tidak mengalami kerugian material secara berlebihan. Kemudian ada pula tertimpa material, di mana nilai konsekuensinya itu 2 dan juga probability-nya itu 1, di mana ini menghasilkan nilai 2. Nah, 2 termasuk ke dalam level low. Nah, adapun pengendalian yang telah dilakukan oleh PT Marunda Geraha Mineral, yang pertama, safety induksi. Kemudian yang kedua, intensifikasi komunikasi. Yang ketiga, pemberian APD, helm, safety shoes, kemudian baju kerja, rompi, yang dilengkapi dengan scout sleeves. Nah, lalu saran dari kami adalah melakukan pengecekan sebelum dan sesudah aktivitas pertambangan. Tidak hanya pengecekan secara APD-nya ataupun secara manusianya, tetapi alat-alat dan bahan-bahan yang ada di sana, yang ada di PT tersebut, sebaiknya juga dilakukan pengecekan. Dan kemudian kecelakaan lalu lintas tambang, di mana nilai konsekuensinya ini ada 3, kemudian probability-nya ini 1. Nah, menghasilkan nilai 3. Nah, 3 menurut daftar referensi itu termasuk ke dalam medium, kelas medium. Nah, lalu upaya apa yang telah dilakukan oleh PT Marunda Geraha Mineral? Yang pertama adalah intensifikasi komunikasi. Yang kedua, peraturan wajib menyalakan lampu pada siang dan malam hari. Kemudian, pembatasan kecepatan pada kendaraannya. Yang terakhir, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan tambang dan di jalan hauling. Nah, meskipun sudah beberapa disampaikan, beberapa proses penanggulangannya ataupun penghentian dari potensi adanya bahaya, dari kami pun tetap memberikan saran. Yang pertama, menggunakan jasa pengatur lalu lintas di area pertambangan. Nah, meskipun sudah istilahnya sudah keren gitu teknologinya, tetapi tetap yang namanya tenaga manusia sebagai otak dari pekerjaan ini harus tetap ada. Kemudian yang kedua, menggunakan penerangan jalan tambahan. Karena seperti kita tahu, di PT Marunda Geraha Mineral ini hanya menggunakan penerangan dari kendaraan itu sendiri, belum menggunakan penerangan tambahan. Ya, baik, kita masuk ke tahap kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh presentasi yang telah kita lakukan ialah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3 pada PT MGM ini adalah integrasi dari keputusan Menteri Pertambangan dan juga Energi nomor 555K/26/M PE/1995 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa poin dalam SMK 3 tersebut yang belum terlaksana seperti monitoring lingkungan tempat kerja dan pengukuran semua faktor fisik dan juga faktor kimia di lingkungan tempat kerja. Kemudian, selanjutnya faktor fisik berupa penerangan dan radiasi radioaktif ini belum pernah dilakukan monitoring. Nah,
Kemudian usaha pengendalian yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan adalah dengan engineering control dan administrative control berupa pemasangan peredam dan ruangan tertutup pada sumber bising serta pemberlakuan shift kerja untuk kondisi tekanan panas. Namun, usaha pengendalian berupa pemberian APD untuk pengendalian terhadap bahaya kebisingan ini belum dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, jadi walaupun PT MGM ini sudah memiliki teknologi yang tinggi, namun belum tentu mereka pada perusahaan ini menerapkan semua sistem manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik. Oleh karena itu, maka kami dari kelompok 8 memberikan saran dan juga masukan pada PT MGM ini. Oke, ini sumber-sumber yang menjadi acuan kami dalam membuat tugas pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.